Karena memberi perlawanan yang cukup berarti, sang arsitek merasa Hunter Cha cukup menarik. Dia lalu menyuruh Hunter Cha untuk berusaha lebih keras lagi agar bisa menjebol desain karyanya. Tapi meski sudah menggunakan sword dance, Hunter Cha tetap tidak lebih dari sekedar mainan bagi sang arsitek. Hunter Cha percaya satu-satunya cara untuk menang hanyalah dengan membangunkan Sung Jinwo. Makanya Hunter Cha tetap tidak mau menyerah meski lengan kanannya terluka berdarah-darah. Di saat itulah kodam yang Jinwo tempelkan di tubuhnya keluar. Melihat prajurit bayangan sang monark menempel di tubuh Hunter Cha, sang arsitek jadi penasaran. Sebenarnya ada hubungan apa antara si Hunter cantik dengan junjungannya itu? Dengan tanpa keraguan, Hunter Cha bilang dia dan Jinwo adalah teman dan tujuannya datang ke TKP adalah untuk menyelamatkannya. Sang arsitek yang semakin tertarik dengan Hunter Cha kemudian memutuskan untuk membiarkan Hunter Cha hidup untuk menyaksikan kebangkitan sang monark. Saat itulah tanpa disangka-sangka, bogem mentah Jinwo langsung mendarat brutal menghancurkan mukanya. Dengan aura haki raja, Jinwo menuntut penjelasan sang arsitek terkait apa yang sudah dia lakukan terhadap tubuhnya. Semua hunter hanya bisa bengong menyaksikan Jinwo dengan santainya menginjak-injak mukanya si arsitek. Si arsiteknya sendiri terlihat bingung. Bagaimana bisa Jinwo masih menjadi Jinwo padahal Black Heart di dadanya sudah aktif. Nah, menurut deskripsi dari sistem, karena syarat sudah terpenuhi, Jinwo akhirnya mengingat kembali kekalahannya dari Raja Iblis Baran, sang Monarch of White Flames. Sebagai hadiahnya, kekuatan yang luar biasa besar yang disebut dengan Black Heart mengakui Jinwo sebagai pemiliknya yang baru. Melihat betapa bingungnya si cecunguk itu, Jinwo jadi yakin kalau semua yang telah terjadi pasti tidak sesuai dengan desain awal dari si arsitek, dan Black Heart yang ada di dadanya tidak seharusnya ada untuk melipat gandakan kekuatannya. Namun karena data yang berhasil dia unlock belum semuanya, Jinwo masih belum bisa menyimpulkan apapun. Jinwo lalu mengungkit perkataan sang arsitek yang sempat bilang kalau sebenarnya dia menolak terpilihnya Jinwo sebagai player. Jadi apa itu sebenarnya player? Menyadari adanya anomali di dalam sistemnya, si arsitek curiga kalau sejak awal Shadow Monarch memang berniat untuk berkhianat. Tapi apa peduli Jinwo? Dia hanya butuh jawaban dari si arsitek yang justru malah membangunkan lagi boneka-bonekanya meski sudah ditodong dengan berbagai macam golok koleksinya Jinwo. Si arsitek lalu berniat menggertak, tapi Jinwo keburu menggertaknya balik dengan mengatakan kalau sistem yang sudah eksis pasti tidak akan rusak meski kreatornya mati. Sadar kalau Jinwo tidak bisa dikadali lagi, si arsitek mencoba menanganinya dengan cara coding manual. Tapi siapa sangka aksesnya sebagai administrator langsung ditolak oleh sistem. Jinwo yang sedari awal memang sudah bertekad ingin mengangkangi sistem, kini benar-benar berhasil merealisasikannya. Setelah itu, tamatlah riwayat si arsitek dirica-rica oleh Jinwo dengan menggunakan semua golok dan pisau yang ada di inventorinya. Dalam sakaratul mautnya, si arsitek mengutuk Jinwo dengan sebuah kutukan yang bunyinya, saat pilar api menopang langit, kematian yang tidak terelakkan lagi akan datang menemuimu. Jinwo pun menjawab, datanglah.